Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah Gorontalo. Sub pertama adalah bunyi vokal dan bunyi konsonan. Bunyi vokal adalah bunyi yang arus udaranya tidak mengalami rintangan. Pada pembentukan tidak ada artikulasi. Hambatan untuk bunyi vokal hanya pada pita suara saja. Hambatan pada pita suara tidak lazim disebut artikulasi karena vokal dihasilkan dengan hambatan pita suara, maka pita suara bergetar. Posisi glotis dalam keadaan tertutup tetapi tidak rapat sekali. Dengan demikian, semua vokal termasuk bunyi suara. Contoh bunyi vokal yaitu A, I, U, E, O. Misalnya contoh bunyi vokal dalam bahasa Indonesia: A, pasar; I, pintu; U, rumput; E, bersih; O, kotor. Sedangkan contoh bunyi vokal dalam bahasa Gorontalo: A, patali; I, pintu; U, puputo; E, bersih; beresi; O, kotoro. Sedangkan pada bunyi konsonan adalah bunyi bahasa yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat ucap. Dalam hal ini terjadi artikulasi. Proses hambatan atau artikulasi ini dapat disertai dengan bergetarnya pita suara, sehingga terbentuknya bunyi konsonan bersuara. Jika artikulasi tidak disertai bergetarnya pita suara, glotis dalam keadaan terbuka akan menghasilkan konsonan tak bersuara. Contoh yang pertama ada plosif: P, pondok; T, taman; K, kucing; B, buku; D, danau; G, gula. Pada contoh frikatif ada S, sepatu; H, handuk; F, filter; V, video. Pada contoh afrikat C, cincin; J, jam. Pada contoh nasal ada N, naluri; M, masal; G, ngaret. Pada contoh liquid, contoh L, lari; R, rakus. Pada contoh semivokal misalnya ada W, wajah; Y, yatim. Sedangkan penyebutan dalam bahasa Gorontalo ada mohutato, titidu, tilo. Materi tentang suprasegmental. Yang pertama ada pengertian suprasegmental. Suprasegmental merupakan salah satu jenis bunyi bahasa yang dikelompokkan berdasarkan segmentasi suara yang tidak dapat disegmentasikan dengan arah ujar. Bunyi suprasegmental yaitu berupa bunyi-bunyi yang misalnya tekanan, nada, jeda, durasi, atau ritme. Bunyi suprasegmental juga mempunyai unsur linguistik dalam bahasa yang melampaui tingkat segmental, seperti penekanan suku kata, intonasi, dan durasi. Dua bahasa, Gorontalo dan Indonesia, juga memiliki bunyi suprasegmental yang memengaruhi makna dan pengucapan kata. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, suku kata yang ditekankan. Dalam bahasa Gorontalo memiliki sistem penekanan suku kata yang kuat. Penekanan biasanya jatuh pada suku kata terakhir dari sebuah kata. Misalnya penekanan kata buku ada pada suku kata terakhir saya. Dalam bahasa Indonesia juga memiliki penekanan suku kata, tetapi tidak sebanyak Gorontalo. Misalnya penekanan suku kata buku ada pada suku kata pertama, bu. Yang kedua ada intonasi. Dalam bahasa Gorontalo bisa digunakan untuk mengungkapkan makna yang berbeda dalam sebuah kalimat. Misalnya nada naik adalah pertanyaan dan nada turun adalah pernyataan. Dalam bahasa Indonesia juga menggunakan intonasi untuk mengungkapkan makna dalam kalimat. Intonasi naik sering digunakan dalam kalimat tanya dan intonasi turun dalam kalimat deklarasi. Yang ketiga ada durasi. Dalam bahasa Gorontalo memiliki variasi durasi suara yang dapat mempengaruhi makna kata atau kalimat. Misalnya, memperpanjang durasi vokal dalam sebuah kata dapat menekankan makna kata tersebut. Dalam bahasa Indonesia juga mengandalkan variasi durasi dalam pengucapan kata. Durasi vokal atau konsonan tertentu dapat membedakan antara kata yang memiliki makna berbeda. Yang keempat, ada stres. Di Gorontalo, penekanan suku kata dapat mempengaruhi makna kata. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, penekanan suku kata pada umumnya tidak berperan signifikan dalam mengubah arti kata. Yang kelima, ada irama. Bahasa daerah Gorontalo memiliki irama yang lebih cepat dan bervariasi dibandingkan bahasa Indonesia.
Ini terkait dengan fitur fonetik dan tekanan suku kata dalam dialek. Perbandingan tersebut merupakan ciri khas bahasa daerah Gorontalo dan membedakannya secara signifikan dengan bahasa Indonesia. Sedangkan pada sub ketiga yaitu fonem dan alofon. Fonem yaitu merupakan kumpulan dari jenis bahasa yang memiliki bunyi ucapan. Gunanya adalah untuk memberikan perbedaan arti kata tersebut. Sebuah fonem dapat bervariasi tergantung pengaruh pada lingkungan yang ditempati. Contoh perbedaan dari sebuah fonem yaitu contoh dalam bahasa Indonesia, fonem P dan B adalah kedua fonem yang membedakan makna. Contohnya seperti pada kata P, parang, sedangkan B, barang. Contoh dalam bahasa Gorontalo, fonem P dan B adalah kedua fonem yang membedakan makna. Contohnya seperti pada kata P, potu, B, botu. Sedangkan alofon menurut Noam Chomsky dan Maurice Hale dalam teori generatif, Chomsky dan Hale menyatakan bahwa alofon adalah varian fonetik dari sebuah fonem yang tidak mempengaruhi makna kata. Mereka menekankan bahwa alofon adalah bagian dari tata bahasa internal individu. Perbedaan pada bahasa Indonesia dan bahasa daerah Gorontalo terletak pada contohnya seperti bahasa Indonesia ada dua fonem yang persamaan makna pada kata saya dan aku. Pada bahasa daerah Gorontalo pun terdapat persamaan makna, contohnya pada kata P dan M pada sebuah kata bahasa daerah Gorontalo yaitu pohindu dan mohindu. Pada sub terakhir yaitu pada deret fonem, gugus fonem, diftong kluster. Nah, kemudian contoh dari deret fonem dalam bahasa Indonesia itu sendiri, contohnya pada deret fonem awal. Pada deret fonem awal terdiri dari kata B dalam kata benar, M dalam kata meja, S dalam kata salah. Deret fonem tengah contohnya pada kata R dalam kata arti, NG dalam kata angan, D dalam kata badak. Kemudian deret fonem akhir contohnya pada kata T dalam kata barat, S dalam kata saus, N dalam kata awan. Pada deret fonem bahasa daerah Gorontalo, yaitu pada deret fonem awal contohnya pada kata B botu, M malita, S sauso. Sedangkan pada deret fonem tengah contohnya pada kata T oto, NG mongolo, D odito. Deret fonem akhir contohnya pada kata T lalat, S cookies, N patron. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang deret gugus fonem. Berikut beberapa gugus fonem bahasa Indonesia. Yang pertama, gugus awal. PR dalam kata pramugari, TR dalam kata trending, dan KR dalam kata kronologi. Yang kedua, gugus tengah. RK dalam kata perkemahan, NP dalam kata tempat, dan NT dalam kata nanti. Yang ketiga ada gugus akhir. Kata RK tidak biasa dalam bahasa Indonesia, sehingga sulit memberikan contoh kata yang menggunakan gugus akhir ini. MP dalam kata lampu, NT dalam kata pantun. Tidak terdapat berupa gugus fonem dalam bahasa daerah Gorontalo. Selanjutnya ada diftong. Seperti dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa contoh diftong. Contohnya dalam kata ai, contohnya adalah rai. Dalam kata au, contohnya atau. Dalam kata ol, contohnya boykot. Contoh diftong dalam bahasa Gorontalo yaitu dalam kata ai, contohnya pomai. Dalam kata au, contohnya wau. Dalam kata oi, contohnya doi. Yang terakhir ada kluster. Dalam fonologi, kluster atau cluster mengacu pada gabungan konsonan dalam satu kata atau di awal atau akhir suku kata. Kluster ini terjadi ketika dua atau lebih konsonan muncul bersamaan tanpa adanya vokal lantarannya.
Di konsep kluster ini penting dalam fonologi karena setiap bahasa memiliki keterbatasan dalam pengaturan konsonan yang dapat muncul secara bersamaan. Beberapa bahasa mungkin memperbolehkan berbagai macam kluster, sementara bahasa lain mungkin membatasi kombinasi konsonan yang dapat. Contoh kluster dalam bahasa Indonesia. Dalam kata KH contohnya khawatir, dalam kata NG contohnya potong, dalam kata NY contohnya nyonya, dalam kata SY contohnya syair. Contoh dalam bahasa daerah Gorontalo belum kami temukan dan selebihnya kami sebagai penyusun akan melakukan penelitian lebih lanjut. Mungkin hanya itu presentasi dari kami kelompok 9. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.